Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akila, mahasiswi UIN Dato Karama Palu, Prodi Sistem Informasi kelas A, dengan NIM 2362749. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah OOP. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa konsep dasar dalam OOP atau pemrograman berorientasi objek. Apa sih itu OOP? OOP merupakan kepanjangan dari Object Oriented Programming. OOP merupakan suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Dalam bahasa Indonesia, OOP dikenal dengan PBO, pemrograman berorientasi objek. OOP memungkinkan kita untuk memodelkan program menggunakan objek yang memiliki data dan perilaku. Dengan pendekatan ini, kita bisa mengorganisir kode menjadi lebih terstruktur. Ada beberapa konsep utama dalam OOP, yaitu kelas, variabel, objek, setter-getter, inheritance, dan encapsulation. Baiklah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada kelas. Kelas adalah template atau blueprint yang digunakan untuk membuat objek. Di dalam kelas, kita dapat mendefinisikan atribut dan metode yang menggambarkan karakteristik perilaku. Kelas ini didefinisikan dengan kata kunci kelas hewan. Di dalam kelas, kita memiliki metode khusus yang disebut konstruktor, yang ditulis dengan _init_. Metode ini dipanggil secara otomatis ketika kita membuat objek yang baru dari kelas ini. Konstruktor ini berfungsi untuk menginisialisasi atribut yang dimiliki objek seperti nama, umur, dan jenis. Nah, terus ada yang ketiga ada variabel. Dalam OOP, variabel yang menyimpan data atau informasi tentang sebuah objek disebut sebagai atribut. Atribut ini berfungsi untuk merepresentasikan karakteristik dari objek tersebut dan dapat memiliki berbagai level akses untuk mengontrol siapa yang bisa mengakses atau memodifikasinya. Nah, salah satu konsep penting dalam OOP adalah encapsulation atau pengkapsulan. Encapsulation membatasi akses langsung ke atribut atau metode dalam sebuah kelas untuk melindungi data agar tidak diubah sembarangan. Dengan encapsulation ini, kita dapat menentukan level akses atribut, yaitu public, protected, atau private. Dalam kelas hewan, kita memiliki 3 jenis atribut. Yang pertama itu ada self nama. Ini adalah atribut publik yang dapat diakses langsung dari luar kelas. Contohnya, jika kita memiliki objek kucing, kita bisa mengaksesnya dengan kucing. Nah, yang kedua ada self umur. Ini adalah atribut protected yang sebaiknya hanya diakses dari dalam kelas hewan atau subkelasnya. Nah, terus yang ketiga ada self jenis. Ini adalah atribut private yang tidak bisa diakses langsung dari luar kelas hewan. Ini menjaga keamanan data dan mencegah modifikasi yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada metode. Metode adalah fungsi yang didefinisikan di dalam kelas untuk memanipulasi data, objek, atau menjalankan aksi tertentu. Nah, di sini tampilan info adalah metode publik yang digunakan untuk menampilkan atribut nama, umur, dan jenis dari objek hewan. Metode ini dapat dipanggil dari luar kelas, misalnya tampilkan info. Terus selanjutnya ada setter dan getter. Setter dan getter adalah metode yang digunakan untuk mengakses dan mengubah atribut private. Ini adalah bagian dari konsep encapsulation yang bertujuan untuk melindungi data. Kita bisa lihat di sini. Set jenis. Metode ini digunakan untuk mengubah nilai dari atribut private jenis. Dengan cara ini, kita bisa dapat memvalidasi data sebelum mengubahnya. Terus ada get jenis. Metode ini digunakan untuk mengembalikan nilai dari atribut private jenis, memberikan cara yang aman untuk mengakses data private. Selanjutnya ada inheritance.
Nah, inheritance adalah konsep di mana sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Sini ada kelas burung. Kelas burung yang merupakan subkelas dari hewan. Artinya, kelas burung ini mewarisi semua atribut dan metode dari kelas hewan. Ketika kita memanggil super double underscore init, double underscore nama, umur burung, kita memanggil konstruktor dari kelas hewan untuk menginisialisasi nama dan umur, serta menetapkan jenis sebagai burung. Kelas burung juga memiliki atribut tambahan, yaitu warna bulu. Nah, selanjutnya ada objek. Objek adalah instance dari kelas, yang berarti objek dibuat berdasarkan blueprint dari kelas. Di sini kita membuat objek kucing dari kelas hewan. Objek ini menyimpan informasi tentang seekor kucing. Kemudian kita juga membuat objek elang dari kelas burung yang memiliki tambahan atribut warna. Yang terakhir bisa kita lihat bagaimana kita memanggil metode objek. Di sini ada kucing tampilkan info. Ini memanggil metode tampilkan info pada objek kucing dan akan menampilkan nama, umur, dan jenis kucing. Lalu ada kucing set. Kucing set karnivora. Di sini kita menggunakan metode set jenis untuk mengubah jenis kucing dari mamalia menjadi karnivora. Dan terakhir ada print jenis setelah diubah. Kucing get jenis ini menggunakan get jenis untuk mendapatkan nilai jenis dan menampilkannya. Terus ada elang tampilkan. Di sini ada elang tampilkan info. Kita juga memanggil metode tampilkan info pada objek elang yang akan menampilkan warna bulu karena elang adalah objek dari subkelas burung. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan dari kode saya. Nah, kita bisa lihat di sini, yang ini tadi kelas hewan sebagai template dasarnya. Terus ada di sini ada variabelnya. Ini encapsulation-nya antara public, protected, dan private. Terus ada metode untuk menampilkan informasi hewan, setter dan getter untuk atributnya. Terus ada getter untuk menampilkan nilai jenis. Ada kelas burung sebagai subkelas dari hewan dengan menggunakan inheritance. Terus ada metode untuk menampilkan informasi khusus burung dan memanggil metode dari kelas induk. Ini contoh penggunaan kelasnya. Kita membuat objek dari kelas hewan. Terus kita menampilkan informasi kucing. Di sini menggunakan setter dan getter untuk mengubah jenis kucing menggunakan setter. Lalu kita membuat objek dari kelas burung dengan inheritance dari hewan, menampilkan informasi elang dan termasuk warna bulu. Dan outputnya seperti ini. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang OP. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.